Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sukri. Saya di sini sebagai anggota dari pengujian prob sudut ultrasonic test. Seperti yang terlihat pada video, kita mulai dengan mengatur indikator pembacaan dari mesin Olympus. Dan untuk beberapa yang diatur adalah pembacaan kedalaman, pembacaan length, serta beberapa indikator yang nantinya akan sangat diperlukan di dalam pengujian, di mana settingan tersebut sudah terdapat di kertas kalibrasi yang sudah diberikan. Kemudian kita kembali ke menu normal untuk mengatur beberapa settingan yang sudah diatur di dalam kertas pengujian kalibrasi. Pada saat ini kita sedang mengatur besar sudut yang digunakan. Prob sudut yang digunakan adalah prob sudut 45 derajat. Setelah sudut diatur, kita mulai mengatur velocity. Besar dari velocity adalah 3240. Oke, seperti pada video, sudut yang kita gunakan tertera pada kode prob, yaitu 45 derajat. Dan kita ukur ketebalan material yang kita gunakan, yaitu ketebalan materialnya adalah 100 mm. Dan kita juga mengatur range berukuran 2 kali thickness material, yaitu 200 mm. Kemudian di sini kita mulai mencari peak yang paling tinggi. Setelah kita menemukan peak paling tinggi, kita akan mengubah zero agar peak interval paling tinggi berada pada poin pada poin 50, di mana angka poin 50 itu adalah 100 mm dari ketebalan 2 kali thickness yang sudah diukur sebelumnya. Ketika kita sudah sampai di tengah-tengah peak, kita bisa menggeser gauge atau
indikator pembacaan pada mesin ultrasonik. Selanjutnya kita mengukur jarak dari peak tertinggi, yaitu jarak probe yang kita dapatkan, untuk mencari X value-nya, di mana pada saat ini kita menyatakan X value-nya sebesar 12 mm. Selanjutnya untuk kalibrasi sudut aktual dengan sudut probe 45 derajat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah posisikan probe pada blok kalibrasi pada tanda sudut yang sesuai. Arahkan probe menghadap ke lubang lucid dengan diameter 50 mm. Selanjutnya yaitu dengan menaikkan dB sehingga peak defect yang didapat hingga 80% pada flowmeter yang digunakan. Selanjutnya memindahkan gauge start untuk mengetahui kedalaman dan surface distance yang kita dapat pada lubang lucid dengan diameter 50 mm. Jadi untuk sudut aktual rumusnya adalah arstan theta sama dengan ujung probe hingga ujung blok ditambah nilai X value yang didapat dikurang dari jari-jari lubang lucid yang digunakan hingga ujung blok dibagi dengan kedalaman lubang lucid yang digunakan. Untuk sudut aktual probe sudut 45 yaitu arstan theta sama dengan 92 mm ditambah 12 mm dikurang 35 mm dibagi dengan 70 mm. Arstan theta sama dengan 69/70. Theta sama dengan arstan kali 69/70. Theta sama dengan 44,58 derajat. Jadi untuk probe sudut yang kami pakai dengan sudut 45 masih bisa digunakan karena tidak melebihi kesimpangan yang diperbolehkan, yaitu sebesar kurang lebih 2 derajat. Jadi untuk sensitivitas probe 45 derajat dari data yang kami dapatkan yaitu dengan kedalaman 15 mm dan surface distance sebesar 15 mm dengan lubang lucid diameter 1 mm. Untuk perhitungan manual bisa menggunakan tan 45 derajat sama dengan SD dibagi depth. Tan 45 sama dengan SD per 15 mm. Tan 45 derajat itu sama dengan 1, jadi SD yang kita dapatkan untuk perhitungan manual yaitu 15 mm. Jadi untuk data yang kami dapatkan untuk manual yaitu dengan surface distance 15 mm dan depth 15 mm. Jadi untuk sizing dengan probe 45 derajat dengan menggunakan metode 6 dB drop yaitu penurunan peak sebesar 50% sesuai dengan video yang kami dapatkan pada peak pertama dengan kedalaman 15 mm dan pada peak kedua dengan kedalaman 15,5 mm.
Jadi untuk jari-jari yang kami dapatkan yaitu 0,5 mm dan diameter sebesar 1 mm. Oke, selanjutnya saya melanjutkan untuk crop dengan sudut 70 derajat. Proses kalibrasi yang digunakan pada crop 70 derajat masih sama, yaitu yang pertama dengan mengatur mesh setup, yaitu untuk mengatur pada bagian pembacaan indikator yang muncul pada mesin Olympus. Kemudian dilanjutkan dengan basic menu, pulsar menu, receiver menu, dan trig menu yang masih sama dengan kalibrasi prop sebelumnya, yaitu 45 derajat. Oke, pada kesempatan kali ini pada video ditunjukkan untuk langsung mengubah sudut atau prop yang digunakan yang awalnya di 45 diubah menjadi 70 derajat. Dan di sini proses kalibrasi dimulai dengan blok kalibrasi untuk mengukur sisi lengkung yang ada pada blok kalibrasi. Oke, dimana kita mencari peak yang tertinggi untuk menentukan jarak antara ujung blok lengkung dengan prop, dimana peak tertinggi berarti gelombang yang dilontarkan itu kembali lagi ke prop dengan sempurna. Oke, di sini saya menaikkan dB dikarenakan peaknya masih cukup rendah. Oke, setelah didapatkan, diukur dan kita mendapatkan jarak dari ujung sudut lengkung ke prop itu 9 mm. Berarti untuk mencari X value nya adalah 100 dikurang 9 mm, yaitu mendapatkan di angka 11 mm. Jadi untuk kalibrasi sudut aktual dengan prop 70 derajat, langkah pertama yang kita lakukan adalah posisikan prop pada blok kalibrasi pada tanda sudut yang sesuai. Lalu arahkan prop menghadap ke lubang lucid dengan diameter 50 mm. Kita harus mencari peak tertinggi pada flow meter yang kita gunakan, yaitu Epoch 600, dengan cara menaikkan dB hingga peak tersebut mencapai 80% pada monitor yang kita gunakan. Dan juga memindahkan gasket pada posisi peak yang tertinggi yang kita dapat pada mesin tersebut. Jadi untuk sudut aktual, rumusnya adalah arstan theta sama dengan ujung prop hingga ujung blok ditambah nilai X value yang didapat dikurang dari jari-jari lubang lucid yang digunakan hingga ujung blok dibagi dengan kedalaman lubang lucid yang digunakan. Jadi untuk sudut aktual prop 70, arstan theta sama dengan 106 mm ditambah 11 mm
dikurang 35 mm dibagi dengan 30 mm. Arstan theta sama dengan 82 per 30. Theta sama dengan arstan 82 bagi 30. Theta sama dengan 69,90 derajat. Dari hasil sudut aktual yang kita dapat membuktikan bahwa prop yang kita gunakan masih layak digunakan karena tidak melebihi 2 derajat ataupun kurang dari 2 derajat sudut aktual yang kita hitung. Untuk sensitivitas prop 70 dari data yang kami dapat di atas, yaitu UT dengan surface distance sebesar 42,1 mm dan depth 15,3 mm. Sedangkan untuk data manual bisa dengan menggunakan rumus yaitu tan 70 derajat sama dengan surface distance dibagi dengan depth. Tan 70 derajat sama dengan SD per 15 mm. Surface distance sama dengan 2,74 kali 15 mm. Surface distance sama dengan 41,21. Sehingga untuk manual surface distance yang didapat yaitu 41,21 mm dan depth 15 mm. Selanjutnya untuk sizing menggunakan prop 70 derajat, yaitu kita menggunakan metode 6dB drop, yaitu dengan maksud jika peak pertama yang ditemukan pada defect sebesar 80%, sehingga untuk peak kedua yang kita temukan harus sebesar 40%, yaitu sebesar perbedaannya 50%. Jadi untuk data yang kita dapat dari prop 70, yaitu pada peak pertama yaitu kita dapat 15,4 mm dan pada peak kedua kita mendapat kedalaman sebesar 15,9 mm. Jadi untuk sizing pada lubang lucid yang kecil kita mendapat jari-jari sebesar 0,5 mm atau diameternya sebesar 1 mm.